Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sartika, balik lagi di YouTube channel The Thinker Syndicate. Nah, video yang kemarin kita udah sama-sama ngebahas tentang cita-cita hukum. Untuk video hari ini, kita akan ngebahas bagaimana sih sejarah hukum adat di Indonesia. Check it out. Jika lebih dari 100 tahun yang lalu, baik di Jawa atau di Kalimantan, di Den Haag atau di Leiden, orang banyak yang menanyakan tentang bagaimana hukum rakyat pribumi Hindia Belanda itu terbentuk dan apa yang diketahui tentang hal tersebut, serta masalah-masalah apa yang tersembunyi di dalamnya. Bahwa walaupun hukum adat bangsa Indonesia itu sendiri telah berumur panjang, namun adanya hukum tersebut dan nilainya merupakan hal yang baru saja disadari. Dalam abad ke-17, khususnya di bagian timur Nusantara, terdapat dua pengarang asal Indonesia. Yang pertama adalah Rijali, seseorang yang berasal dari Ambon sekitar tahun 1650, menyusun sebuah uraian tentang sebagian pulau Ambon yang bernama Hitu. Uraian tersebut kemudian dipakai oleh seseorang yang bernama Valentin atau seorang domini pendeta Protestan yang hal tersebut tidak menjadi suatu sumber hukum atau sumber sejarah. Namun tidak lama kemudian, seorang Bugis yang tinggal di Makassar yang bernama Amanagapa, beliau mencatat beberapa peraturan sederhana tentang pelayaran perahu dan biaya pengangkutan untuk orang Wajo pada tahun 1678. Dalam tahun 1669, karangan tersebut oleh seseorang yang bernama Mates disebut sebagai Kitab Undang-Undang Perdagangan, dan dalam tahun 1886 sampai dengan 1914 oleh Kohler dianggap sebagai suatu cerminan hukum kekayaan Indonesia dari abad 17. Di sisi lain, seorang pejabat yang bernama Cornelis John Symonds sebagai gubernur Ceylon menjadi bapak suatu usaha kodifikasi hukum adat yang penting dari tahun 1707 dengan nama Tessa Walame. Kodifikasi tersebut sangatlah penting. Mengapa? Karena Simon sangat menonjolkan hukum pribumi dalam aturannya tersebut. Dalam tahun 1747 diperintahkannya untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jawa bagi kepentingan Negeri Baru Semarang. Dan langkah tersebut menyebabkan disetujuinya buku hukum Makarar atau Mokrer pada tahun 1750. Prakarsa Jan Dirk van Clodwijk, seorang gubernur pantai Sulawesi, mencatat hukum adat yang berlaku di Istana Raja Bone di Bugis dan Raja Goa di Makassar. Ia menganggap bahwa perlu adanya penetapan apa yang sebenarnya merupakan hukum adat lama dan apa yang merupakan hukum adat yang baru. Dalam semua tindakan company terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, salah satunya adalah dari segi keasliannya. Suatu perkembangan yang jelas dan mantap dalam proses penemuan hukum adat baru dimulai pada tahun 1783 dengan penerbitan sebuah buku Inggris yang ditulis dan dicetak di London berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan di Sumatera. Buku tersebut berjudul The History of Sumatra. Buku tersebut menjelaskan istilah history sebagai containing an account of the government, laws, custom, and manners of the native inhabitants. Mengenai dataran tinggi Sumatera Selatan yang ditulis berdasarkan data dari daerah pantai rendah Bengkulu Utara, yakni Lais. Marsden juga disebut sebagai pemula untuk Lex Mors, Lex Loix, Lex Arts, yaitu adat istiadat, hukum, dan kesenian. Pembuatan Kitab Undang-Undang Hindia dari tahun 1848, sementara itu menyebabkan dikeluarkannya majalah Het Recht in Nederland-Indie yang segera memberikan pula penerangan pada hukum adat. Pertama-tama disumbang sebuah naskah terjemahan Makrar, selanjutnya sebuah catatan lama orang Inggris tentang hukum di Bengkulu, dan akhirnya keterangan-keterangan mengenai adat yang disampaikan oleh seorang ulama Melayu kepada seorang letnan Kalimantan, yaitu Ulman. Seorang presiden kedua Mahkamah Jakarta yang berasal dari Belanda, yaitu Mr. Wichers, memiliki beberapa tugas yang berkaitan dengan langkah penemuan hukum adat. Pertama, pusat perhatian dan pekerja Wichers ialah suatu peraturan mengenai tata cara hukum dan pidana pribumi yang dibatasi olehnya, yaitu Jawa dan Madura, yaitu Inland Reglement, peraturan untuk orang pribumi. Ia sangat memperhatikan hal-hal mengenai hukum perdata formil orang pribumi dan hukum perdata material. Harus terdapat keselarasan dari pengaruh timbal balik hingga pada akhirnya seseorang setelah Wichers, yaitu Mr. Hultman, beranggapan bahwa hal tersebut tidak dapat terjadi atau dengan kata lain tidak sesuai dengan adat istiadat dari kebiasaan bersahaja orang bumi putra.
Kedua, terkait kitab undang-undang Hindia yang telah ditetapkan di negeri Belanda, terdapat suatu lain, Wichers, untuk menambahkan pada pasal 4 peralihan, suatu penutupan pada pasal 11 mengenai ketentuan umum. Tambahan tersebut ialah bahwa hakim yang harus menerapkan hukum perdata adat akan mengambil asas-asas hukum perundang-undangan Eropa sebagai pedoman dalam penilaian dan pengambilan keputusan tentang hal-hal yang tidak diatur dalam hukum adat. Majelis Rendah Dewan Perwakilan Rakyat telah berkenalan lebih dulu dengan hukum adat dalam nota anggota Slot Oldwich dari 1848 mengenai penjualan tanah liar di Jawa. Peraturan tata pemerintahan sebaliknya memaksa mengatur kedua majelis Dewan Perwakilan Rakyat untuk memikirkan hukum adat. Mulai dengan rancangan pertama pada tanggal 29 Oktober 1851 sudah dipersoalkan hukum adat dalam 7 pasal. Kemudian pada pasal 59 mengenai pajak bumi dan pasal 62 mengenai agrarian yang menjadi pasal 48 dan 51 Peraturan Ketatanegaraan Hindia. Pemerintah sudah menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai gambaran jelas mengenai pemilik tanah di Jawa. Sementara itu, pemerintah Hindia memulai suatu pekerjaan yang mengandung hukum harapan bagi hukum adat. Sejak bulan November tahun 1851, Mr. Duimaer van Twist, seorang gubernur jenderal dari tahun 1851 hingga 1856, telah memerintahkan suatu penyelidikan sementara mengenai keadaan agrarian di Cirebon, yang disebut Statistik Opname. Dan tak lama kemudian, penyelidikan tersebut diperluas hingga ke Banyumas. Panitia penyelidikan ini disebut sebagai Grove. Hingga pada tahun 1863, di saat setelah Van Twist menjadi anggota Majelis Rendah dan Perwakilan Rakyat, ia menerbitkan sebuah karangan yang terkenal pada masa itu tentang Kulturstelsel, yaitu sistem tanam paksa, dengan ungkapan-ungkapan tentang hukum adat yang sudah amat maju saat itu. Selama 80 tahun sesudah buku Marsden tahun 1783 terbit, penemuan hukum adat yang sangat sedikit kemajuannya, belum juga seorang pun memandang hukum adat sebagai suatu bahan yang penting, yang membutuhkan penelitian dan perincian. Kurangnya mempunyai kesadaran yang mendalam tentang pentingnya bahan ini untuk praktek pemerintahan dan sejarah hukum. Kesadaran sedemikian yang mendorong Aristoteles mengeluarkan tangannya ke hukum adat. Pada perguruan tinggi, walaupun Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda dari tahun 1876 dan Anggaran Dasar Perguruan Tinggi dari tahun 1877 sudah mengharuskan pengajaran dan penelitian hukum adat. Namun untuk seperempat abad lamanya tidak dapat dikaitkan suatu peninjauan akademis hukum adat dengan studi mata pelajaran Islam dan ilmu bangsa-bangsa. Istilah adat reh yang diciptakan dalam tahun 1893 oleh Snoek Hurgonje dipergunakan lebih banyak dan berguna bagi pembatasan mata pelajaran itu. Snoek Hurgonje sendiri telah sengaja mengulang istilah tersebut dalam bukunya Het Gajelan tahun 1903. Dalam daftar ejaan kata-kata Belanda dari De Vries dan Tewinkle yang terbit dalam tahun 1914, perkataan adat reh dimuat sebagai penamaan yang sudah sangat lazim.